Belakangan banyak banget TWS-TWS yang nongol di marketplace, mulai dari brand yang emang udah besar di dunia audio sampai brand-brand yang nggak tahu udah latah apa gimana ya. Biasanya sih bikin powerbank, tahu-tahu bikin TWS. Salah satunya ya TWS ini. Saya tadinya juga males bikin reviewnya karena berpikir akan sama seperti TWS-TWS yang nggak jelas lainnya gitu. Tapi ternyata halo sob, ketemu lagi sama Irwan di sini dan ini adalah unit X1, sebuah TWS yang bentuknya imut banget ya. Terlihat bagian luar TWS ini tidak langsung membuat saya teringat akan TWS lain karena terlihat imut dan lucu dengan aksen Dove yang kerasa nyaman digenggam. Tapi pas dibuka, mohon maaf nih ya, saya langsung ingat sama TWS si Anu. Ya walaupun nggak plak-ketiplek mirip ya, tapi nggak tahu kenapa langsung ingat aja gitu loh. Bentuk unitnya memang saya suka karena nggak terlalu terlihat krempeng dan nggak terlalu intimidatif, siap menyiksa lubang kuping kalian. Intinya, experience saat pakai TWS ini nyaman dan nyaris nggak ada keluhan. Feel dipakainya akan makin enak saat kita menggunakan ear tips yang pas dengan lubang kuping kita. Selain tentunya untuk ngasih isolasi yang sempurna. TWS ini juga jauh dari kesan murahan. Selain desain dan build quality yang nggak murahan, fitur-fitur yang ada di TWS ini justru lazim kita temukan di TWS-TWS mahal. Seperti dukungan high-res codec seperti FTX dan mendukung wireless charging. Agak ganjel aja gitu TWS yang udah wireless tapi ngecharge-nya masih pakai kabel. Iya sob, nggak banyak TWS di harga segini yang ngasih support wireless charging. Saya yakin kalau fitur ini dihilangkan, TWS ini akan jauh lebih murah lagi. Interface yang dipakai juga sudah Type-C. Sudah modern banget lah. Bandingin sama TWS ini yang harganya hampir sama tapi masih pakai micro USB. Padahal dari brand yang jam terbang di dunia audionya juga nggak sedikit gitu. Sebelum bahas soal impresi, saya mau sedikit bahas soal spesifikasi teknisnya ya. Berikut adalah spesifikasi dari TWS ini. Ada satu hal yang menarik yang saya lihat di TWS ini yaitu fitur CVC. CVC itu singkatan dari Clear Voice Capture yang berfungsi untuk ngefilter suara di background. Jadi kalau kita nelpon di tempat rame, fitur ini akan nge-cut suara ambience di background. Jadi suara voice kita itu terdengar lebih jelas. Biasanya teknologi ini dipakai di smartphone, tapi belakangan banyak diterapkan di perangkat telekomunikasi lainnya. Salah satunya adalah headset atau headphone dengan mic. Oke, langsung kita bahas soal impresi suara dari TWS ini. Setup saya simpel aja, di HP saya pakai ShineLink M6 dan Apple Music sebagai source-nya. Menurut saya, TWS ini asik. Asik itu karena suaranya nggak cuma enak aja secara suara, tapi juga secara experience. Sekilas suara TWS ini basshead banget ya, artinya kuantitas bassnya itu besar. Untungnya bassnya nggak dominan, karena frekuensi lain juga ada di tuning yang nggak kalah dari bassnya. Yang bikin suara TWS ini tuh terdengar V-shape. Itu artinya TWS ini seharusnya akan asik untuk dengerin genre musik apa aja. Tapi tidak ada TWS yang sempurna kan? Karena pasti ada kekurangannya, termasuk TWS yang satu ini. Seperti yang saya bilang tadi, kuantitas bass di TWS ini luar biasa sob. Akan jadi asik kalau kamu denger lagu menggunakan DAP atau device yang memang notabene-nya nggak dominan di bass. Misalnya si ShineLink M6 ini, karena karakter DAP ini cenderung kecil bassnya. Dipasangin sama TWS ini suara bassnya jadi terdengar jinak ya. Tapi ceritanya akan lain kalau kalian pakai smartphone yang memang bassnya awur-awuran. Dipasangin TWS ini, bassnya akan sulit sekali dikontrol. Buat sebagian orang yang nyaman dengan suara bass yang besar, jelas nggak akan jadi masalah. Tapi buat yang nggak suka sama bass yang berlebihan, dengerin pakai TWS ini akan rada nyiksa ya. Besarnya bass di TWS ini juga bikin lagu yang aslinya tipis-tipis ngecrik jadi lebih tebal dan berisi. Memang sih efek sampingnya si lagu jadi sulit dinikmati. Tapi untuk genre lagu-lagu yang membutuhkan hentakan bass, ini TWS gokil sob. Bass itu berasa kayak digamparin orang sekampung. Saya nggak pernah sih, nggak tahu rasanya, itu ngarang aja. Membuat earphone dengan bass yang besar itu nggak susah, malah gampang banget. Makanya earphone murah itu isinya bass doang. Tapi beda cerita kalau si pembuat earphone bisa nge-tuning gimana supaya bassnya tetap besar tanpa membunuh frekuensi yang lain. Alhasil, TWS ini masih bisa kita nikmati. Sangat bisa malah. Ya walaupun nggak sempurna ya, karena kalau sedikit ngomongin teknis, suara high-nya itu cukup besar atau bahkan ngecering banget untuk kuping beberapa orang. Saat suara peak tercapai, saya ngerasa ada sedikit sibilance ya. Mendengarkan lagu dengan volume yang tinggi sungguh tidak saya sarankan di TWS ini. Suara vokal di TWS ini juga nggak otomatis mati akibat dominannya frekuensi low dan high. Saya masih bisa mendengarkan dengan jelas artikulasi si vokal yang berasa di tengah, walaupun sedikit agak mundur ya. Separasi instrumen cukup baik karena kita bisa mendengar dengan jelas instrumen-instrumen minor yang jarang bisa didengar dengan TWS murah. Yang saya agak kurang suka mungkin soundstage-nya yang kerasa agak sempit ya. Untuk sebuah in-ear headphone, staging sempit ini seperti hal yang lumrah, tapi nyatanya nggak sedikit earphone yang berhasil dituning untuk mendapatkan soundstage yang lebih luas.
Untuk sebuah TWS debutan, unit sudah berada di jalan yang benar. Karena biasanya, produk audio debutan itu suaranya hancur sehancur-hancurnya sob. Jangankan produk yang nggak pernah bikin perangkat audio ya, sekelas CV-Man aja pernah bikin TWS yang suaranya acak-adut. Saya pernah review sih waktu itu. Kalau ngomongin soal teknikalitas, saya akui TWS ini sulit berbicara banyak. Tapi kalau ngomongin soal selera musik orang Indonesia, TWS ini punya suara yang dapat dengan mudah diterima oleh kuping orang kebanyakan di Indonesia. Selain TWS, unit juga bikin sebuah earphone yang diperuntukkan untuk bermain game atau biasa disebut dengan headset gaming. Saya sebut headset karena dia punya mic ya. Ada yang unik di headset ini, pertama housing drivernya transparan, jadi kita bisa lihat ada 3 buah driver di dalamnya. Terus mic-nya tuh detachable ya, jadi buat dengerin musik ya tinggal copot aja mic-nya gitu loh. Gimana? Review nggak? Kalau video ini tembus 5.000 like, saya akan review earphone gaming terjangkau ini. Oke, kalau sobat mau beli, ada kode voucher yang bisa sobat pakai untuk dapetin harga yang lebih murah. Kodenya bisa kalian lihat di kanan bawah mana? Sini apa sini ya? Di kanan bawah, atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, segitu aja ulasan singkat saya untuk TWS debutan dari unit ini, di mana saya yakin kalau unit konsisten, mereka akan bisa dapat tempat di pasar audio Indonesia yang sekarang udah penuh sesak ya. Klik tombol like kalau sobat suka sama video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.